Ma ini, ada banyak kumpulan advokat di Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang. Salah sikoknya ialah Kamda, yang jadi tempat berkumpulnya para advokat muda, khususnya yang umurnya 40 tahun ke bawah. Kamda dewek dibentuk pada tahun 2014 dengan jumlah anggota awal cuma 7 wong. Sesudah itu Kamda pun berkembang sehingga Ma ini hari jumlah anggotanya sebanyak 200 wong. Bukan baik galak ngebahas masalah hukum, Kamda juga galak ngelakukan berbagai kegiatan sosial. Di antaranya ngebantu wong yang tidak mampu, sama juga ngelakukan kegiatan pendidikan. Wadah interaksi antar sesama advokat muda, kemudian kita saling berdiskusi tentang isu-isu penemuan hukum yang ada di masyarakat saat ini. Nah ini anggotanya ada berapa orang nih Kak? Ya, awal mulanya Kamda ini berdiri tahun 2014 dengan keanggotaan baru 7 orang. Kemudian berkembang hingga saat ini hampir lebih kurang 200 orang. Biasanya Kak apa saja Kak yang dilakukan oleh advokat Kamda nih selain masalah hukum? Ya, banyak. Untuk kegiatan Kamda sendiri selain masalah hukum, kita juga kadang ada bakti sosial juga ke masyarakat. Jadi setiap tahun kita datang ke panti-panti asuhan, berbagi rezeki sesamanya. Kemudian ada program-program lain juga untuk keupdatean ilmu mengenai pendidikan, pelatihan bagi anggota advokat muda itu sendiri. Selain berhubungan sama advokat muda, Kamda juga tentunya berhubungan sama para advokat senior yang ada di Palembang, sehingga terjalin harmonisasi. Firman Hidayat, Pal TV. Itu dia pemirsa liputan khusus kita dengan Kamda atau Kumpulan Organisasi Advokat Muda yang tadi sudah ditayangkan juga. Dan nah ini kita nak lebih banyak tahu lagi tentang Kamda ini Cek Mi, dan sudah hadir di Penhead Cafe dua narasumber kita yang luar biasa. Benarnya, nah ini kita sudah kedatangan narasumber yang memang tidak perlu asing lagi karena tadi yang diberitakan ini Cek Mi dunia. Nah benarnya ini ada Bang Benny Murdani selaku Ketua Kamda Palembang. Halo, selamat pagi Bang. Pagi. Apa kabarnya ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, harus tetap semangat ya. Ini Sangat semangat. Benar. Nah, ini ada narasumber kita yang kedua, ini Bang Andri Dwian Cahyadi, ini selaku Sekjen Kamda Palembang. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Sehat juga ya ini ya pastinya. Alhamdulillah sehat. Ini kabarnya tadi baru dari Jakarta. Betul, ini. langsung khusus datang ke Penhead. Benar, ini memang kalau Bang sibuk nih inilah Cek Midun. Kalau kita banyak waktu memang. Ya. Benar-benar. Nah ini kita bakal obrol santai dulu ini sama Mang Cek Bicek di rumah ini tentang seputar Kamda. Ini boleh dijelaskan dulu apa sih ini Kamda itu Bang? Ya, boleh. Jadi Kamda ini sebenarnya adalah komunitas ya, komunitas advokat muda yang mana kita dinaungi di organisasi induknya adalah Pradi. Jadi Kamda ini bermula di tahun 2014. Awal mulanya itu ada 7 orang inisiasi advokat-advokat karena melihat pada saat itu keadaannya banyak advokat-advokat muda yang baru dilantik itu tidak mengetahui akan kemana. Itu apakah magang di mana, bagaimana proses untuk menjadi advokat yang profesional. Jadi kita menginisiasi untuk menjembatani antara advokat muda. Advokat muda bisa menghormati yang tua menghargai yang muda. Seperti itu. Benar. Jadi memang suatu jembatani ya. Bukan tua ya, senior. Salah, bukan tua. Iya, aman tua kayak muraju. Benar. Nah ini kalau Bang Kamda ini sudah sampai sejauh mana? Mungkin terbesar boleh diceritain berapa anggota sampai dengan prosesnya ini yang sudah ke 7 tahun. Yang Bang, ke 7 tahun. Nah betul. ini sampai dengan 7 tahun ini anggotanya jumlahnya berapa? Ya, alhamdulillah. Jadi dari tahun 2014 itu berawal dari 7 orang, sekarang sudah terdaftar hingga 174 anggota yang sudah terdaftar. Itu kota Palembang atau Sumatera Selatan? Untuk kota Palembang. Untuk kota Ya. Palembang baik Ya. ini ya. Berarti memang kalau untuk komunitasnya Dewek memang terjaring di Palembang baik atau memang di luar kota Palembang juga? Nah, Bang? kalau untuk pusat itu di Palembang, kemudian untuk di daerah itu Korda namanya, koordinator daerah. Nah, untuk wilayah di kabupaten-kabupaten itu sudah terbentuk, baru ada beberapa seperti itu. Nah gitu, beralih ke Bang Andri ini selaku sekjennya Dewek. Bang ini Mak Mano kira-kira banyaknya organisasi advokat yang ada di kota Palembang ini selain Kamda dan juga Kamda Dewek ini Cak Mano posisi sebenarnya yang ada di kota Palembang. Ya, baik ya. Jadi perlu saya jelaskan Kamda ini sebenarnya bukan organisasi advokat, tapi ini Kamda ini adalah suatu komunitas yang bagi advokat-advokat muda. Advokat muda yang dinaungi di bawah naungan Pradi. Yang
yang jelas untuk eksistensinya kita tetap ya sesuai dengan aturan kita aja. Kalau untuk acara-acara dewek bang, kalau dari Kamda sudah pernah ngaduin acara apa dan atau mungkin punya apa ya namanya semacam kagetnya bakal Iya, ngadu ke acara agenda-agenda Program-program kerja gitu ya. maksudnya ya. Betul. Kalau kita pasti ada program kerja yang apa? KP hukum, diskusi ataupun acara-acara lainnya yang akan mengundang advokat-advokat senior atau instansi-instansi yang terkait lah. Pasti itu. Benar. Dan kalau untuk sejauh ini perkembangan dari Kamda Palembang ini dewek cak mana bang? Kalau perkembangan Kamda, alhamdulillah Kamda ini lebih maju lagi ya, lebih eksistensinya tetap terjaga. Benar. Baik. Nah kita balik ke Bang BM lagi. Ini Pak, selaku ketua dari Kamda Dewek, Bang ini nak ngomong ke masalah tadi yang kita jemah adalah ini khusus jembatan bagi namanya anak-anak apa namanya pengacara muda Iya, untuk betul. dapat wadah Bang itu Bang. Iya. Nah kalau Dewek untuk masuk dalam Kamda ini Dewek ada persyaratan khusus Bang, boleh dijelaskan mungkin ada advokat-advokat muda yang di luar sana bertanya? Ya, boleh. Jadi kalau untuk keanggotaan di Kamda ini atau Komisi Advokat Muda ini dia harus PKPA dari Pradi. Kemudian lulus upahnya Pradi, kemudian dia sudah dilantik oleh Pradi dan umur di bawah 40 tahun. Itu. Jadi kalau umurnya di atas 40 tahun, dia sudah tidak masuk kategori muda lagi. Jadi kita lihat dari usia juga di sini. Nah, itu. Jadi bukan dari lihat kapan dia dilantiknya, umur berapa, tapi di bawah umur 40 tahun dia menjadi anggota Kamda. Otomatis seperti itu. Tergantung dengan usia itu Bang, Iya, ya. betul. Oke. Jadi itu tadi penjelasannya ya, terkait ada terdaftar di Pradi tadi katanya Bang. Ya, terdaftar di Pradi, betul. Tapi ini kalau untuk ini memang khusus untuk budak-budak muda bae berarti Bang ya? Iya, betul. Jadi memang advokat muda ini memang betul-betul yang murni baru lulusan kuliah, ingin menjadi seorang advokat, di mana dia belum ada jaringan mau kemana nih, misalnya untuk magang, seperti apa. Jadi itu kita bantu nanti. Kemudian nanti mereka juga kita bantu untuk di pos bakum kita ada PBH Pradi situ. Jadi mereka benar-benar belajar nanti di sana untuk bagaimana cara melakukan pendampingan, bagaimana cara belajar untuk menambah wawasan dia sebagai advokat nantinya. Berarti yang muda-muda cak kita tuh lah ya, cek videonya ya berarti. Kalau kita masih muda Bang. Oh masih bisa masuk. Nah kalau kita nak tanya ke juga nih Bang, Kamda ini kan komunitas itu atau pernah melakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada di Kota Palembang, atau komunitas hukum maksudnya, Ya. pernah melakukan juga program kerja apa kayak gitu, atau juga ada agenda-agenda ke depannya, boleh dijelaskan? Iya boleh. Jadi kalau program kita yang utama itu ada dua. Itu satu kafe hukum, dua diskotik Kamda. Itu kafe hukum ini itu adalah bagaimana cara anggota kita mendapatkan pengetahuan, wawasan itu dari advokat senior, kemudian dari instansi-instansi pemerintah yang bekerja sama dengan kita, contohnya Komisi Yudisial, Asosiasi Advokat Konstitusi, kemudian dengan fakultas-fakultas hukum di Palembang. Itu. Benar. Kemudian yang kedua, diskotik Kamda, ini adalah diskotik itu diskusi, komunikasi dan interaksi. Kamda. Dalam hal ini adalah pembicaranya itu anggota kita sendiri. Di sini adalah untuk membentuk mental anggota kita agar kapanpun dimanapun siap untuk bisa berbicara. Betul. Itu jangan sampai kita sebagai advokat pada saat akan berbicara ditunjuk kita nggak bisa. Nah di situ. Jadi kita harus benar mental didik pada saat di sinilah di situ. Jadi itu program utama kita untuk penguatan internal kita. Nah saat di samping itu kita juga ada kegiatan-kegiatan yang berbasis Kamda Sehat. Itu ada badminton, ada tenis meja. Kemudian untuk olah pikir kita main gaplek. Nah di situ. Kalau untuk kerjasama dengan komunitas lainnya Bang, sudah pernah dilakukan atau ada Kalau agendanya? untuk kerjasama MUI Kamda sendiri, kita kalau untuk dengan komunitas lain itu belum ada, tapi dengan instansi-instansi, misalnya tadi yang dengan Komisi Yudisial, Komisi Informasi, Asosiasi Advokat Konstitusi, karena kita bicara tentang penguatan kita agar advokat muda ini selalu diberikan ilmu-ilmu pengetahuan terbaru dari program-program khususnya tentang hukum itu. Nah kalau untuk kerjasama di bidang entertain kita contoh dengan resto-resto di Palembang sudah ada kita kerjasama. Itu untuk anggota kita, misalnya dengan hotel juga kita sudah ada, dengan karaoke keluarga kita juga ada MOU juga. Itu untuk anggota kita yang ingin misalnya ada tamunya menginap kita sudah ada. Jadi ada MOU-nya juga kita.
Kalau untuk jadwal kumpulnya Dewek memang ada Bang untuk kumpul Kalau- sama-sama misalnya untuk belajar atau memang sekedar untuk diskusi Bang, itu memang ada. Ya, kalau untuk jadwalnya kita kalau untuk yang KPU hukum 1 bulan sekali, kalau diskotik Kamda itu 2 minggu sekali kita adakan dan tempatnya berpindah-pindah. Itu yang wajib, Bang. Wajib itu, betul. Nah, Dalam, silakan. kalau untuk yang olahraga itu kayak badminton itu tiap malam Jumat. Oh. Ya, kalau untuk main golf itu tiap sore, tiap hari. Sekretariat kita ada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah ini kita juga pengen kepo ini Cak biar ada dua pemirsa Pal TV. Kalau pengacara lagi kumpul ini yang dibahas apa Bang sebenarnya? Iya. Apakah bahas kasus terus? Apa memang bahas beberapa lagi yang lainnya? Jadi gini, jadi kalau pada saat kita kumpul ini banyak sebenarnya yang dibahas ya. Nah, itu. Jadi baik itu isu-isu hukum yang terkini itu kita bahas. Kemudian mungkin ada kawan-kawan yang punya permasalahan apa dengan perkara yang ditanganinya, kita carikan solusinya bagaimana untuk menghadapinya. Nah, ada juga mungkin kita sekedar bicara-bicara omong kosong, tapi nantinya akan terbentuk sebagai program kerja. Seperti itu. Ya. Dan apalagi memang ini kan masa pandemi COVID-19 ini Cek Midonnya memang ada program khusus enggak kalau dari Kamdanya Dewek? Ya, kalau untuk masa pandemi kita memang karena ada harus legal standing physical standing ya. Jadi kita ada namanya webinar kita adakan secara Zoom via Zoom. Ya. Dan juga kita sudah ada akan ke depan MOU dengan salah satu universitas di Palembang untuk webinar tadi. Oke. Jadi itu tadi Cek Mei, kalau pengacara ngumpul jadi tidak cuma ngomongin kasus Bang. Tidak masalah yang berat-beratnya. Dan juga ini kita ke Pak Sekjen lagi nih Pak. Pak lanjutkan jadi Cak formalnya gitu. Iya. Bang Andri ini Dewek selaku Sekjen Bang sebelumnya dari anggota atau nah ini musyawarah terpilihnya Bang dari organisasi ini apa komunitas ini Dewek Cak Mano caranya mungkin dari Bang Andri atau nanti Bang BN yang jawab. Ya. Boleh Sekjen dulu? Ya. Lintas senior ini Bang. Oh ya dah. Jadi kalau untuk tata cara pemilihan kita ada namanya musyawarah anggota. Itu musrah namanya. Betul. Ya, musyawarah anggota itu setiap 2 tahun sekali. Itu. Kebetulan Kamda sendiri itu kan bulan Maret kemarin tanggal 27 itu sudah ulang tahun yang ke-7 ya. Jadi sekaligus kemarin raker. Nah, itu. Jadi 2 tahun sekali. Ini periode saya baru 1 tahun, di tahun depan habis sudah periodenya. Jadi itu musyawarah anggota, seluruh anggota kumpul, kemudian dilakukan pemilihan ketua baru. Seperti itu. Oke, jadi Abang ini ketua di periode berapa Bang? Keberapa? Yang ketiga ini sudah masuk. Yang ketiga. Iya. Berarti yang pertama dan yang kedua ini Sudah lewat. alumni atau masih dalam komunitas, Bang? Kalau dilihat dari umurnya masih di bawah 40. Iya, itu. Oke, kalau untuk pemilihannya Dewek memang dari anggota-anggota kita tuh. Dari nanti anggota, gitu. ya, Voting seluruhnya dari suara anggota. itu ya? Betul. One man one vote, 1 suara punya. Macam pemilihan ketua kelas ya. Betul. Iya, seperti itu kira-kira. Tapi memang kalau untuk pemilihan Dewek kan pasti ada pro dan kontra Bang. Setiap Benar. komunitas dan juga beberapa mungkin organisasi dan lainnya. Kalau di Kamda Dewek ditemui tidak Bang pro dan kontra itu, Dewek? Pasti. Yang namanya setiap pemilihan itu pasti ada pro dan kontra. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Tapi alhamdulillah pada saat pemilihan saya jadi ketua Kamda itu secara aklamasi bulat suara 1 suara ke saya semua. Betul. Ini kalau pengacara yakin baik Cak, karena komunikasinya lah bagus biasanya. Kalau ada yang agak sulit-sulit dikit kita ajak komunikasi Bang. Dan pemirsa ini kita makin seru obrolnya dengan 2 narasumber kita dari Kamda Dewek dan juga kita bakal balik lagi di segmen masih dengan 2 narasumber dan juga yang pengen penasaran lagi tentang Kamda kita ulik lagi kayak Cak Mei, tapi jangan kemana-mana pemirsa kita bakal balik lagi sudah melewat Siko ini. Seandainya kau tahu ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganmu. Seandainya kau tahu aku kan selalu cinta, jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Kok nih tadi tak kasih? Mekom. Ya Allah, Ali! Allah keberantakannya.
perlu cemas lagi deh duit belanja bengkak. Apa bae yang dibutuhkan ada kalau di sini. Belanja cuma siko, tinggal klik. Hemat waktu dengan pesan sekarang, antar sekarang. Terima kasih banyak ya. Jaminan produk terbaik cuman buat kamu. Ayo kita belanja di aplikasi Bajul Baik. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Nggak bisa pakai bandung. Oh, udah pakai bandung. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Oh, bisa. Kayak orang enggak. Enggak kayak gitu. Ini enggak? Ini apa ya? Jadi Spider-Man hari ini itu Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Kalau hidup tak senang, jangan galak berpangku tangan. Pengen nak berbaju bagus, nak makan lemak, bergawe sungkan. Garap kertuang-tuang, tak selamanya dia berado. Nak makan galau yo salong. Masih di Halo Palembang, pemirsa PAL TV, Mang Cebice yang ada di rumah, dan juga kita masih bakal ngobrol lagi dengan dua narasumber kita hari ini. Benar. Cemi. Dan kita masih live di Panhead Cafe and Resto yang ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Benar. Simpang 4 Kedau. Belum berubah dan belum pindah gitu ya masih hari ini. Jadi ya. memang ini Panhead juga untuk budak-budak muda yang memang Benar. sudah kenal dengan Panhead karena memang tempatnya yang cozy, nyaman, Cek dan juga ada live musiknya Dewe. Benar, ya. sama cak omongan kita hari ini dengan Kamda ini
rombongan advokat muda ini ya, sama tempat-tempat wong muda juga Betul. kalau misalnya lagi ngado ke agenda acara bisa di sini nih Bang, boleh Betul. ya. Dan juga kita mungkin lanjut ke lagi obrolan boleh, kita. kita masih dengan dua narasumber, ada Bang BM dan juga Pak Sekjennya ini, Bang Andri. Yaitu kita bakal ngobrol lagi lanjut. Kita mungkin ke Bang Andri dulu Bang, ini terkait dengan yang tadi ada pertanyaan apa namanya kumpulan advokat musim muda ini dewek. Nah selama ini hal apa kendala yang sering ditemuin Bang? Dari kalau tadi kan kita dengar ada beberapa agenda kumpul segala macam. Nah kalau untuk apa namanya kendala-kendala yang ditemui ada nggak Bang? Kalau dari kendala sih biasanya Kamda ini sulitnya tuh mengumpulkan ya, mengumpulkan anggota-anggotanya. Karena sibuk kalau tadi Bang. Cara sibuk sebagai advokat tadi kan mungkin mereka kan sibuk sidang juga kan, mungkin ada agenda-agenda lain. Betul, Mungkin betul. itu sih. Kalau untuk upaya dari pengurus dewek Kak untuk maju ke Kamda ini dewek apa yang bakal dilakukan? Kalau upaya untuk majukan Kamda yang jelas kita harus tetap eksistensi kita ya, melakukan program-program kerja kita, yang diskusi tadi kan, apa bentuk perbincangan-perbincangan khusus atau mengadakan pelatihan yang berbasis kompetensi. Benar-benar. Ya, itu jadi bentuk salah satu program kerja agar memang Kamda ini tetap eksis ya, yaitu dijenguk oleh advokat-advokat muda juga. Nah tadi kalau sudah disinggung sama Bang BM ini Bang terkait tidak cuma hukum, tapi juga ada tadi bulu tangkis, ada juga kegiatan-kegiatan lainnya. Boleh dijelaskan untuk pemirsa yang ada di rumah, selain kita ngomongin hukum, biasanya Kamda ini apa yang digawe ke Bang? Ya, oke. Jadi gini, memang kalau kita bicara di komunitas kami ini memang advokat semua. Kalau tiap hari dibicara hukum terus, kita tegang juga, tegang terus, pengen juga agak ngendel-ngendel ke Betul. Nah, jadi kita ada namanya program Kamda Sehat. Kamda Sehat ini kita ada mulai dari badminton, kemudian ada tenis meja, kemudian main gaple, bahkan bentar lagi golf ya kita ya akan diadakan itu. Nah kemudian kita juga ada namanya Kamda Peduli Sesama. Jadi kita biasanya program kita setiap 1 tahun sekali, apalagi menjelang puasa ini ya, kita akan kemudian Kamda berbagi. Jadi kita datang ke panti-panti asuhan untuk berbagi rezeki ke sana. Itu kegiatan rutin. Kegiatan rutin kita itu. Nah, kemudian juga di Kamda juga untuk mengimbangi, kata orang itu imbangi duniamu dengan akhiratmu. Jadi kita selain mengejar dunia, kita juga akhirat kita harus capai juga dengan cara apa? Kita berkolaborasi dengan pengajian-pengajian. Jadi kita setiap malam Jumat ada juga program bahwa ada pengajian mulai dari yang belajar Al-Quran sampai ada lebih tingkatan tinggi lagi. Nah itu sudah ada kita terjalin. Nah itu jadi untuk spiritual kita jangan hanya dunia terus kita. Betul. Nah kalau untuk sumber dananya dewek ini Bang, karena ini memang jadinya komunitas non profit Bang ya. Betul. Artinya memang sumber pendanaan ini boleh dijelaskan ke pemirsa Bang yang ada di rumah. Jadi kalau untuk sumber pendanaan, alhamdulillah selain kita disupport oleh organisasi kita Pradi, juga dari anggota-anggota ini ada iuran. Nah itu. Jadi iuran-iuran itulah digunakan untuk kegiatan-kegiatan kita ke depan. Oke baik. Nah tadi kan ada kegiatan peduli sesama ini Bang ya. Nah dari untuk dana sumbangan ini kan dari kita nila, atau juga dari luar juga ada untuk nyumbang. Nah kalau untuk yang peduli sesama kita buka open donasi. Jadi siapapun yang ingin berbagi rezekinya kita tampung, kemudian nanti kita akan salurkan. Nah, itu kita buka open donasi itu. Berarti open donasi jadi dari yang luar juga bisa. Ini boleh dikasih tahu nih Bang caranya cak mano? Ya, jadi kita di Kamda sendiri itu ada kepala bidang sosial dan keagamaan. Nah, nanti kita akan arahkan ke bidang itu karena nanti ada pamfletnya di situ open donasi nanti apakah memberikan bantuan berupa uang atau barang boleh juga sembako atau pakaian-pakaian yang layak masih bisa dipakai itu boleh juga. Nah, itu. Nah, ini penasaran juga pemirsa yang ada di rumah ya, kalau Kamda ini dewek Bang pernah enggak menangani kasus yang misalnya besar atau viral yaitu bersama dengan tim dari Kamda atau memang khusus dewek-dewek pribadi Bang kalau untuk penanganan kasusnya? Nah, jadi kalau untuk Kamda sendiri penanganan yang secara viral tadi itu kita belum ada. Karena apa? Karena untuk personal Kamda kita libatkannya ke PBH Pradi di pusat langsung. Nah, itu. Jadi Kamda ini hanya menyalurkan, ini ada case silakan nanti kemana seperti itu. Ya, jadi kita hanya lebih menjembatani
tidak langsung turun. Tapi kalau untuk bersifat pendampingan itu oke, kita sama-sama misalnya memang bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, yang butuh didampingi, kita bisa turun nanti bersama-sama karena nanti ada bidangnya sendiri. Oke, turun. Nah, seperti itu. Oke. Dan Bang BM sama Bang Andri di Dewek juga nih, yakin nggak sih kalau Kamda Palembang ini bakal maju ke depannya, kakek? Yang mana ya? Jadi insya Allah kalau kami sangat-sangat yakin bahwa Kamda pasti akan lebih eksis lagi ke depan. Nah, itu mungkin keyakinannya itu bisa diungkapkan melalui apa ini? Ya, jadi pergerakan Kamda dari 7 tahun ini, dari awalnya 7 anggota, sekarang menjadi 170 anggota. Kemudian dengan adanya program-program kita yang ke depan ini, insya Allah lah anggota-anggota pasti pada akan merapat. Kenapa? Setiap tahun itu ada pelatihan advokat. Advokat yang nanti ini banyak advokat muda. Dan mereka lah yang kita rangkul, kita ayomi untuk menjadi anggota kita. Betul. Itu tadi keyakinan dari Kamda Dewek, pengurus Kamda, ada ketua dan juga sekjen. Nah, tapi kita keluar dari Kamda sedikit, Bang, tapi masih tetap di ranah pengacara. Ya. Kalau kita juga memang sekarang lagi musimnya sekarang aduan-aduan masyarakat terkait dengan dan juga melibatkan pengacara gitu, Bang. Nah, sampai sejauh ini Dewek setahun terakhir, Bang, kasus-kasus dari Abang Dewek yang Abang dapat ini beragam macam gitu. Dan ini boleh dijelaskan dengan pemirsa, Bang. Ya, jadi kalau ini kasus kalau untuk di Kamda sendiri kasus-kasus yang ditangani ya ini kebanyakan rata-rata memang perkara-perkara biasanya pendampingan di pidana seperti itu. Jadi itu kalau untuk yang masalah keperdataan itu kadang-kadang memang secara personal advokat masing-masing di kantornya itu. Tapi kalau ada kendala baru kita kumpul, kita cari solusinya bagaimana itu. Nah itu. Tapi kalau untuk yang sifatnya pidana biasanya mari kita sama-sama pendampingan untuk masyarakat yang tidak mampu. Makanya bagi para pencari keadilan masyarakat yang tidak mampu boleh menghubungi kami, Komunitas Advokat Muda, untuk melakukan pendampingan. Oke. Boleh hubunginya di mana, Bang? Ini di Instagram atau langsung ke mana, Bang? Kalau di IG kami ada itu Komunitas Advokat Muda 007. Nah, atau bisa ke WA nomor 0811 711 8777. Ketua Kamda langsung. Nah, itu tadi untuk masyarakat yang memang pencari keadilan, Bang, namun juga susah untuk masalah ekonominya, Cak, itu boleh hubungi di Kamda, kakek bisa dinegosiasi secara lengkapnya, Dewe. Nah, ini terakhir, Bang, mungkin dari Bang Andri dan juga Bang BM terkait dengan himbauan masyarakat dan juga mungkin ajakan untuk yang advokat-advokat baru untuk bergabung di Kamda, silakan. Ya. Jadi bagi seluruh advokat-advokat muda, baik yang sudah lulus PKPA, khususnya yang dari Pradi, PKPA, Pradi, kemudian sudah lulus ujian Pradi, mari kita bergabung ke komunitas kami. Yakinlah bahwa kita tetap solid di sini walaupun dalam keadaan sulit. Jadi kita harus tetap yakin bahwa Kamda ke depan dengan program-program kerja nyata yang sudah kami lakukan, insya Allah ke depan seluruh anggota Kamda itu menjadi advokat muda yang profesional, berintegritas dan bermartabat. Betul, Boleh dari Bang Andrinya juga, ini aku yang pengen disampaikan dengan pemirsa Pal TV juga, boleh silakan, Bang. Ya, kalau dari saya, kalaupun ada masyarakat yang memang butuh bantuan hukum, ya bolehlah nanti kita langsung saja ke Bang Beni ataupun ke kita langsung ya. Ini untuk masalah hukumnya semuanya, Bang, ya, perdata dan juga pidana, Bang, semua. Siap. Ini katanya Kamda siap membantu, Bang. Siap kapanpun, Bang. Betul, menjembatani begitu, Bang, ya, dan juga tidak hanya dari senior ke yang muda, tapi juga ke masyarakat dan juga bantuan hukum lainnya. Itu dari pemirsa obrolan kita yang luar biasa dengan dua narasumber kita hari ini dari Komunitas Advokat Muda Kota Palembang, dan tadi kita sudah jelas banyaknya dijelaskan terkait dengan peraturan dan juga ada beberapa cara untuk masuk dewek ke Kamda. Jadi untuk advokat muda yang di luar sana bisa langsung hubungi Bang BM, Bang Beni atau juga Bang Andri, Bang, itu ya. Sekali lagi makasih Bang BM dan juga Bang Andri atas paginya hari ini sudah datang ke Penhead langsung. Dan pemirsa, sebelum kita mengakhiri edisi hari ini, Cak Biaso, Cak Mi, kita bakal ngejok ke perakiraan cuaca untuk edisi hari ini 31 Maret 2021. Ini perakiraan cuaca ini ada di 3 daerah ini, di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin sama Kabupaten Ogan Ilir. Kalau untuk di Palembang Dewek ini pagi harinya berawan, siang harinya cerah berawan, dan malam harinya ini hujan ringan dengan intensitas suhu rata-rata 24 sampai 30 derajat Celcius. Betul. Kalau untuk di Banyuasin pecahnya ini prediksinya hujan ringan. Benar. Cak Mirna. Sampai malam kakek. Ya, ini pagi siang malam jadinya ini hujan ringan nih. Hati-hati untuk di Kabupaten Banyuasin ya. Dan juga Ogan Ilir. Benar. Benar, sama ini sama di
Kabupaten Banyuasin dengan intensitas suhu rata-rata 24 sampai 32 derajat Celcius. Ya, itu lagi-lagi cuma perakiraan cuaca dari data BMKG yang memang ditampilkan untuk pemirsa PAL TV yang aktivitasnya ada di luar rumah, CB. Jadi memang kita ingat juga untuk Mang CBC yang di luar rumah KG untuk hati-hati, terutama khususnya untuk pengendara roda 2 ya. Benar. Kalau memang hujannya deras boleh stop dulu, Jangan berteduh. ditabas ya. Betul, dan juga untuk yang pengendara mobil juga harap hati-hati, pelan-pelan baik karena memang kalau hujan jalannya agak lebih licin. Benar, sama protokol kesehatannya harus tetap dijaga, 3M di jalan, pakai masker, jaga jarak, sama mencuci tangan pakai sabun dan banyak mengalir. Betul, dan hari ini kita sudah selesai di Halo Palembang. Jangan lupa untuk terus saksikan Halo Palembang setiap harinya dari jam 8 sampai dengan jam 9 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Midun. Dan aku Cek Mirna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awal dari Facebook baruku, kau datang dengan cara tiba-tiba, bekas kekasih lama yang hilang, satu keadaan kehadiran, hanya bisa membagi kisah-kisah lama, hanya bisa membagi cerita nostalgia. Oh, cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan, karena aku ada yang punya, oh, tapi separuh hati untukku. Cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan, karena aku ada yang punya, oh, tapi separuh hati ini